Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sebetulnya kembali ke Cirebon ya, karena kita masih sibuk dengan kasus Agus begitu. Tapi ini berita duka ya dari kasus Cirebon, ibunda dari Sudirman ya meninggal dunia. Ini suatu yang sangat menyedihkan ya, dimana kita tahu sendiri ibundanya Sudirman ya sangat setia ya mendampingi Sudirman dalam kasus ini begitu ya. Kita tahu sendiri kemarin di akhir hayatnya juga beliau itu sangat aktif begitu ya mendampingi anaknya. Tapi yang terjadi sebetulnya ya kesedihan ya, apalagi dari Bunda Titin ya, Kang Dedi juga di situ yang sangat sedih. Ini mungkin harapan Bunda Titin kemarin itu agar Sudirman dikeluarkan gitu kan sebelum akhir tahun ini begitu. Tapi memang takdir berkata lain ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Meninggalnya orang tua Sudirman kan bikin susahnya begitu. Kenapa saya selalu berharap mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Tapi ternyata sampai ibunya meninggal hari ini informasi itu belum sampai. Sementara kan waktunya juga sudah lama gitu kayaknya juga. Jadi saya sih itu yang bikin saya nyesek sih itu, ya Allah, saya berharap banget sebelum akhir tahun, karena saya juga akan tahu kondisi keluarga Sudirman seperti apa. Saya juga tahu ibunya sakit-sakitan, saya tahu gitu. Misalnya dia jalan terlalu lama juga gemetaran, itu kan saya juga tahu kondisinya. Kenapa saya selalu memohon mudah-mudahan sebelum akhir tahun, karena kekhawatiran ini ada orang tua yang sangat berharap mendapatkan informasi anaknya bisa bebas, tetapi informasi itu justru didahului oleh kematian. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Ya begitu sebetulnya yang terjadi. Ini kesedihan ya, kesedihan semua kemarin yang terlibat dalam dalam memperjuangkan ya kebebasan dari 78 orang itu dalam kasus sekarang mulai hilang begitu ya. Tadinya saya tidak akan bercerita karena takut dianggap ria. Tetapi mesti ini saya ceritakan karena ini adalah peristiwa kemanusiaan. Saat pagi saya mendapat WA, adanya seorang ibu yang tergeletak di rumah sakit, tak memiliki biaya dan tak memiliki BPJS untuk dirawat karena pecahnya pembuluh darah. Setelah itu saya menyarankan dirawat biasa. Yang penting bisa melaksanakan kegiatan pengobatan, mesti tak ada uang. Saya mencoba berkirim untuk pengobatan agar bisa dirawat di rumah sakit. Kemudian saya di WA lagi bahwa sang ibu meninggal dunia, dan saya mencoba untuk menenangkan keluarganya dan berkirim lagi untuk biaya ambulan dan pemakaman. Kemudian dia mengeluh, memohon bantuan Peradi agar Sudirman bisa menengok. Dengan cekatannya Peradi berusaha untuk Sudirman bisa menengok ibunya yang meninggal. Kemudian saya melihat di tayangan berbagai platform media sosial Sudirman dikawal dengan tangan di borgol dan senjata laras panjang. Hati saya tersayat, jiwa saya terketuk. Seorang manusia yang begitu lemah tanpa daya, jangankan melawan, berlari pun dia tak mampu. Mengapa perlakuannya seperti itu? Mungkin memang itu SOP-nya, tetapi SOP harus ada pertimbangan nalar kemanusiaan dan siapa yang sebenarnya yang menjadi objek pengawalan kita. Nalar kita bisa bekerja untuk memastikan seseorang berbahaya atau tidak. Berbahayakah seorang Sudirman sehingga pengawalannya harus seperti itu dengan tangan terborgol. Sudirman adalah salah satu cerita tentang pedihnya menjadi orang kecil di negeri ini. Saya menyampaikan rasa bela sungkawa pada Ibu Sudirman, dan saya pun menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang dialami Sudirman saat menengok ibunya. Inilah keluh kesah saya sebagai seorang warga negara, dan mesti saya ucapkan dan saya ceritakan. Saya tidak mewakili diri saya yang terpilih menjadi seorang gubernur. Saya hanya mewakili diri saya dan hati saya yang mesti saya ucapkan. Terima kasih
pada semuanya yang telah berempati pada Sudirman dan ibunya. Semoga ibunya mendapat kemuliaan di alam akhir, mengakhiri derita yang dialami oleh dirinya karena anaknya terpenjara meski tanpa dosa. Hari ini kita menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya ibundanya Saudara Sudirman, salah seorang terpidana penjara seumur hidup di kasus Eki dan Vina. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, dan diterangkan di alam kuburnya dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Sudirman tetap tabah dan semoga Mahkamah Agung bisa memvonis bebas ketujuh terpidana yang tidak bersalah. Karena sampai hari ini warga selalu bertanya, Kang Deddy sudah jadi gubernur, kok 7 terpidana belum bebas? Sebenarnya kebebasannya bukan di tangan kami, saya dan para pengacara, tapi kebebasannya di tangan Hakim Mahkamah Agung. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun ya. Nah, itu juga yang jadi pertanyaan saya pribadi dan mungkin banyak konten kreator di luar sana yang menanyakan begitu ya. Bagaimana sih kelanjutan dari kasus ini begitu ya? Karena kemarin sempat juga dari hasil sidang itu sudah selesai dikirim ke MK begitu. Yang kita harapkan ini sebenarnya sekian waktu ini berjalan tidak ada lagi berita-berita begitu mengenai 78 orang ini, mengenai status bagaimana sekarang begitu. Apakah bebas ataukah memang PK kemarin itu ditolak begitu ya. Jadi ini mungkin akan kita perhatikan kembali semeton ya, dan kita berharap seperti harapan kita sebelum-sebelumnya, yaitu bagaimana sih keputusan dari MK ini membebaskanlah. Karena dari apa yang terjadi kemarin itu yang kita disajikan, yang kita lihat, yang kita dengar semeton ya, memang yang 78 orang ini tidak bersalah begitu ya. Dan banyak sekali harapan kami sebagai warga juga yang menyaksikan, yang memperhatikan kasus ini, kepada Bapak Oto juga kemarin sebagai tim Paradi yang sangat gigih di sana berjuang ya untuk kebebasan 78 orang ini. Kita harapkan ya perjuangan dari tim Paradi dan perjuangan dari semua masyarakat yang mencintai keadilan ini agar terjawab lah begitu ya, agar terjawab, karena sangat luar biasa kemarin tim Paradi menjelaskan, membuka fakta terbaru mengenai kasus ini begitu, yang nantinya diharapkan bebaskanlah begitu ya. Jadi ini menjadi hal yang menyedihkan ya bagi saya pribadi melihat ini begitu, dimana begitu berharapnya seorang ibu mungkin sebelum meninggalnya beliau akan menyaksikan kebebasan dari anaknya begitu, dan sekarang belum ada keputusan apa-apa, malahan ibundanya berpulang ke rahmatullah begitu ya. Tapi kita harapkan sesuai dengan doa tadi dari Kang Deddy ya, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya dan mendapatkan surganya Allah ya. Ini yang kita harapkan, amin ya rabbal alamin sebetulnya. Dan yang menarik sebetulnya, bagaimana sih sebenarnya pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian, mohon maaf ya, terhadap Sudirman, yang dimana Kang Deddy menyatakan tadi, jangankan untuk bagaimana gitu kan, untuk berjalan saja Sudirman ini sulit, kok dikawal seperti pengawalan apalah begitu ya. Menarik sebetulnya, coba kita saksikan bagaimana sih sebenarnya Sudirman mendatangi pemakaman ibundanya. Ini dia videonya.
Jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis, jangan jatuh air matanya. Gimana prosedurnya? Maaf. Biasa Pak. Ya, makasih. Maaf, permisi. Ke makam ya, langsung ke makam. Cukup Pak. Pak, nanti ketemu di makam ya. Nanti ketemu di. Ayo Pak. Iya, saya putar balik. Mobil aja langsung ke mobil. Oh langsung. Langsung ke mobil aja. Ayo. Siapa? Balik. Seperti seorang teroris ya kalau kita lihat sebetulnya. Benar kata Kang Deddy. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Keluarga inti dulu, keluarga Buka aja dulu borgolnya gitu kan. Gak mungkin juga sih dia akan lari begitu ya. Kasian. Tabur bunga, bareng-bareng. keluarga inti. Stop, bareng-bareng, tabur. Diramin. Karena yang gelap di kepalanya. Kasian. Disimpan di kepala dong. Ini yang di itu di kepalanya ada kayak gitu. Iya.
dibawa ke sana lagi ya, Pak? Sambil maju ya, sambil maju ya. Ayo sambil maju. Beliau ini bukan kasus berat ya. Beliau ini bukan, mohon maaf, kasus teroris gitu kan. Beliau ini bukan kasus korupsi begitu ya. Beliau ini hanya salah tangkap gitu. Tapi kenapa sih diperlakukan seperti ini begitu ya? Ini miris sekali semeton ya. Mudah-mudahan ini sebagai semangat baru lagi kita untuk bagaimana menyuarakan lah untuk kebebasan 78 orang itu lagi semeton ya. Karena kasihan lo ya, nunggu lagi gitu kan keputusan. Walaupun memang kita tahu sendiri begitu banyak sih yang diurus oleh MK sekarang begitu, kasus-kasus besar begitu ya. Tapi ini kan menyangkut hak asasi juga begitu. Agak sedikit diperhatikan lah ya, agar keputusan bagaimana sih selanjutnya kita tahu begitu, jangan digantung-gantung lagi seperti ini begitu ya. Jadi segitu semeton ya. Mudah-mudahan sih videonya bisa memberikan sesuatu lah untuk membuka hati mereka kembali untuk kembali kita fokus ke berita ini begitu ya, untuk memperjelas status 78 orang ini ya. Tetap jaga persatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.